atau GMF, saya katakan tadi, dan kita lihat ke MCC. MCC itu apa, Pak? MCC itu Maintenance Control Center. Control Center. Oh, Sekali oke. singkatan di sini. Butuh waktu berapa lama, Put, ngapalin semua? Nggak hafal-hafal Mas. Nggak hafal. Nggak apa-apa lagi. Nggak apa-apa, enak jadi dirut kan. Gitu ya? Dan ini apa sih? Gitu kan. Tinggal dibantuin ya? Tinggal dibantuin. Oh, Maintenance Control Center. Jadi disinilah semua aktivitas maintenance pesawat yang banyak itu dikontrol, dimonitor. Oh, wah. Oh, di sini. Anda bisa lihat ini. Halo, selamat siang. Ya. Mungkin ada yang bisa bantu jelaskan? Tapi ini khusus Garuda ya. Ini Garuda ya khusus ya. Jadi teman-teman di MCC ini bisa tahu posisi pesawat-pesawat Garuda lagi ada di mana aja. Oh, oke. Dan- Jadi kalau misalnya ada something hilang kontak or apa, MCC yang notice paling dulu. Karena semuanya ada di sini. Nah ini bagi tugasnya kadang-kadang karena ini spesial di maintenance. Kalau di Garuda namanya OCC untuk di operations. Oh, oke. Ya kan? Jadi ini kerjasama erat lah MCC sama operation sama OCC untuk memastikan bahwa pesawat yang terbang dalam kondisi laik dan yang akan terbang tentu saja sudah melewati proses verifikasi, checking dan segala macam. Teman-teman di sinilah yang kontrol semua para bos-bosnya di situ, yang pintar-pintar di situ tuh. Halo Pak Bos, Pak Bos. Bisa dilihat ini juga CCTV untuk melihat posisi-posisi. Jadi tadi kita dimonitor. Oh, Ini ada satu CCTV yang tidak boleh mati karena dimonitor dari jarak jauh, yaitu pesawat kepresidenan. oh, itu ada di situ ya. Makanya siapapun yang kesini nggak bisa. Dulu dijaga sama Pas Pampres ya. Tapi kita katakan ngapain juga di sini ada CCTV, jadi ini terkoneksi ke istana. Dari sana. Jadi mereka bisa mengetahui kondisi siapa yang mendekat, ada yang kutak-kutik nggak pesawat ini dan segala macam. Oh gitu. Sampai Karena ini kan segitunya. klasifikasinya pesawat kepresidenan. lah, Kepresidenan ya. Jadi Special treatment. bisa di mana. Nah juga ada pesawat-pesawat kita yang sering disewa presiden untuk perjalanan jauh yang seperti kayak kemarin ke mana ke Jerman, Oh, oke. terus beliau ke Ukraina dan Rusia. Moskow. Oh. Itu pakai pesawat kita dan memang oke. begitu berapa hari sebelum dipakai Pak Presiden terbang kita serahkan ke Sekretariat Presiden Sesnek. dan Seknek, dan untuk itu kemudian kita nggak boleh Kutak-atik masuk lagi. kutak-kutik lagi tanpa izin dari mereka. Protokolernya tetap ada ya. Ya kalau ini urusannya pesawat sama kepresidenan soalnya jadi kita Presiden ya. tugas kita bersama. Jadi Siap. ini 24 jam. Oh. Ini 24 jam kerjanya. Oke. Thank you ya. Selamat kerja lagi ya Mas semuanya. Thank you. Bapak, saya penasaran, kan kalau lihat banyak karyawan yang lagi pada kerja semuanya gitu ya Pak. Terus kemarin Bapak harus menghadapi situasi di mana harus ada di pensiun dini kan, harus sudah pada selesai. Berapa banyak Pak pada saat itu yang harus cut off? Ya, jadi dari awal kita mulai pandemi, kita mulai melakukan proses penawaran pensiun dini sama beberapa paket yang lain, itu turunnya sekitar 3.000-an, 30% lebih turun. 30%? Jadi yang memang saya harus berterima kasih sama teman-teman semua, baik di Garuda maupun di anak perusahaan, ya kan. Kita kondisinya susah, kita pandemi, banyak teman-temannya mengambil pensiun dini, yang nggak ngambil pensiun dini dipotong gajinya. Bahkan sampai sekarang Ya, masih. sampai sekarang masih, terus tetap kerja dengan semangat. Sedemikian rupa sehingga pelanggan sama sekali nggak tahu ada masalah apa di dalam Garuda gitu kan. State of mind Bapak ketika harus menghentikan banyak sekali karyawan pada saat itu gimana Pak? Sedih Pak sudah? Ya ini kan pilihan yang tidak bisa dihindari. Bahwa jumlah karyawan terlalu banyak dalam kondisi itu. Kondisi pada waktu itu dan sampai sekarang. Karena jumlah karyawan kita kan harus kita bandingkan dengan alat produksi. Dan alat produksi turun cukup drastis. Dan karyawan tidak menurun kan. Jadi ya kita melakukan diskusi dan cari solusi yang paling elegan lah. Pensiun dini ini kan kita tidak paksa, ini kan sukarela. Buat mereka yang memang sudah mau deketin pensiun terus pensiun, buat mereka yang sudahlah capek, buat mereka yang mungkin punya ide lain, ya silakan ambil. Dan kita
Ini 95% lah kita terima semua. Walaupun ada beberapa yang kita sesalkan bisa nggak bertahan, dia bilang ya saya mau move on ya silahkan. Makanya kita cukup senang bahwa kemudian selama proses ini nggak ada keributan yang yang muncul gitu loh. Tapi pasti yang di rumah juga bertanya-tanya nih, dengan terobosan barunya Garuda, after Garuda akan terbang lebih tinggi lagi, akan fokus di domestik, rute mana yang akhirnya akan nambah dan rute mana yang nggak akan ada lagi? Di domestik ya. Jadi memang rute-rute yang kita selama ini layani dan babak belur seperti kayak Gunung Sitoli, itu memang saya lupa Gunung Sitoli kita memang hentikan. Tapi kita minta Citylink layanin. Citylink layanin. Kita mungkin akan lebih banyak fokus ke ibu kota provinsi dan beberapa kota-kota besar. Yang lain nanti kita minta Citylink lah dulu. Yang Citylink juga nggak bisa ya kita bilang maaf gitu kan. Yang jelas kota-kota atau Tarakan misalnya, Tarakan juga kita hentikan karena nggak bisa profit kita di situ. Jadi kita hanya akan terbang ke kota-kota yang kita pastikan kita bisa untung. Bapak, terakhir mungkin Bapak bisa memberikan apa ya, like closing statement bahwa tadi aku sempat bilang orang Indonesia itu sudah sepatutnya punya sense of belonging sama Garuda karena kita bayar pajak dan Garuda itu ada di bawah BUMN, jadi hidupnya juga dari uang pajak kita gitu. Bagaimana cara menumbuhkan lagi cinta dan kepercayaan masyarakat sama Garuda setelah kasus kemarin? Ya, terima kasih ya. Jadi kita ini salah satunya menakjubkan bisa melewati proses PKPU itu karena dukungan yang tidak putus dari publik. Jadi saya cukup kagum juga sebenarnya, gitu kan. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa Garuda ini ternyata simbol buat banyak orang di Indonesia ini. Jadi kalau saya ditanya sama orang asing, kenapa saya mesti mempertahankan Garuda? Saya cuma bilang di Indonesia itu ada 4 simbol bangsa kita ini. Yang pertama Garuda Pancasila, yang urutannya bisa beda-beda lah. Yang keempat pasti tapi nomor 4. Yang pertama Garuda Pancasila, yang kedua Indonesia Raya, yang ketiga Merah Putih, yang keempat Garuda Indonesia, gitu kan. Jadi kalau mendengar satu di antara 4 ini banyak orang Indonesia yang bergetar, gitu kan ya. Jadi dukungannya minta ampun, menakjubkan lah kalau Anda memahami, mengikuti proses di persidangan dan segala macam juga dari banyak pejabat negara, termasuk Pak Jokowi sendiri, gitu kan ya. Menakjubkan gitu loh. Jadi penting memang buat Garuda ke depan tetap mempertahankan diri sebagai simbol daripada bangsa ini. Tetapi kita tidak ingin lagi menjadi sebuah simbol yang memberi beban. Jadi memang akhirnya kita mesti menyatakan diri sebagai sebuah perusahaan yang fokus ke keuntungan. Tapi tidak meninggalkan mandat kita untuk connectivities. Baik itu di dalam negeri maupun memperkenalkan Indonesia keluar. Bapak, 70 tahun Garuda terbang, 2,5 tahun Bapak menjabat, amanahnya masih akan panjang dan tidak mudah. I wish you good luck, Pak. Terima kasih. Semoga Bapak selalu sehat dan kasih. bisa menghadapi apapun yang ada ke depannya. But aku setuju sama Bapak. Aku berbangga hati kalau naik Garuda, mungkin Anda juga yang di rumah. Nah, kita support sama-sama jangan ya. sungkan-sungkan bayar mahal. Gitu ya Pak ya? Dengan bersedia bayar mahal. Kerjanya harus lebih rajin lagi supaya bisa naik bisnis. Gitu. Oke. Dan jangan lupa kalau Pak naik Garuda, boarding pass-nya taruh sini. Taruh sini, karena bangga gitu ya Pak. Pak Irfan, makasih banyak Terima ya, kasih Pak. banyak, terima kasih Kita banyak. membuka dengan tos, kita tutup dengan tos. Tos, makasih. Thank you so much, Terima Pak. kasih. Sampai ketemu Terima lagi kasih, terima di kasih. wawancara berikutnya. Kalau begitu, saya Aziza Hanum. Sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye-bye.